2 Samuel pasal 6. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana kabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjungkuk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang indah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam, lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekedul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sejak itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Terima kasih, terpujilah firman Tuhan, dan pagi ini kita belajar dari 2 Samuel 6. Dan kalau kita pelajari secara keseluruhan dari pasal 1 sampai dengan 23, kita bisa belajar bagaimana terlihat menghormati kekudusan Allah adalah sesuatu hal yang mutlak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari ayat 1 dan 4, di sini diceritakan bagaimana pengangkatan tabut Allah oleh Daud. Kita melihat
di 2 Samuel 6 ayat 1, Daud mengumpulkan orang-orang pilihan Israel untuk mengangkut tabut Allah, dan pada akhirnya tabut Allah itu diangkat ke dalam kereta baru. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Allah telah memberikan Daud banyak sekali kemenangan. Kemenangan demi kemenangan yang ada ini ternyata membuat terasa ada yang kurang bagi seorang Daud, yaitu adalah bagaimana tabut Allah. Sudah 20 tahun kalau kita mempelajari di ayat-ayat sebelumnya, ini dijaga oleh Abinadab, dan akhirnya Daud dan pemimpin pasukan 1000 dan 100 berunding untuk memindahkan tabut Allah yang pada masa Saul ini tidak dipedulikan, dan atas diskusi yang ada akhirnya Daud memindahkan tabut itu, dan ini adalah sebuah hal yang dianggap baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, eh, mengangkut tabut ke Yerusalem pada prinsipnya, pada dasarnya Daud memikirkan gitu ya, dan dipersiapkan dengan segala kebutuhan. Daud kemudian menyiapkan gerobak baru untuk membawa tabut tersebut, dan kalau kita melihat dan mempelajari jarak tempuh yang ada ini sekitar 6 mil jauhnya perjalanan menuju Yerusalem. Tentu sebuah perjalanan yang tidak mudah, karena pada masa itu ada dataran yang rendah, ada dataran yang tinggi, ada bukit yang harus dilewati, dan Daud dengan penuh sukacita uh, merasakan gitu ya, bagaimana secara pribadi dia dengan yakin dan sepenuh tenaga bersama rombongannya mereka menyanyikan gitu ya, bernyanyi bersama, dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana ini adalah sebuah antusiasme dari seorang Daud. Dan uh, ketika di ayat kedua, kita di ayat kelima dan ketujuh kita bisa melihat bagaimana kematian Uza karena kecerobohan memegang tabut Allah gitu ya, dan ini disebabkan karena sapi-sapi terpleset, dan kemudian Allah membunuh Uza karena kecerobohannya. Ini menjadikan suatu hal yang menarik untuk kita cermati gitu ya, tidak tanpa sebab ya sesuatu terjadi, dan uh, apakah lembu itu tersandung, apakah lembu itu mungkin juga dikejutkan oleh tarian-tarian gitu ya, orang-orang yang berdiri di dekatnya, karena kalau saya coba melihat dan mempelajari, dan banyak sekali ilustrasi atau gambar yang ada, tentunya tabut ini dibawa uh, dengan banyak orang gitu ya, ada nyanyian-nyanyian di sana, dan apakah lembu-lembu tersebut kemudian uh, kaget, takut gitu ya, dan tentunya gerobak itu bergeser, dan akhirnya tabut itu bergerak ke arah ke Uza. Jadi Uza berpikir pada waktu itu tentu tabut itu akan jatuh ke tanah, dan Uza yang sendirian berada di dekat sisi tabut itu tentunya secara refleks gitu ya Bapak Ibu, mengulurkan tangan memegang tabut untuk uh, memastikan bahwa tabut itu tidak jatuh. Dan saat itulah ketika ia melakukannya, Allah membunuh dia dan mati seketika, dan Daud sendiri pada waktu itu karena berjalan di depan tabut, ya ia hanya mengetahui bahwa Uza berjalan di dalam tabut itu. Sontak awalnya kita bisa membayangkan ya situasi saat itu ketika perayaan yang demikian meriah tiba-tiba menjadi sunyi, dan tiba-tiba Daud tentunya bertanya, ini ada apa gitu ya, sukacita menjadi duka cita dan sebuah kebingungan, dan saat itu juga tentunya Daud berubah menjadi sebuah kemarahan, dan semua yang dilakukan Daud pada dasarnya ini ingin untuk menghormati Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengerti terkait dengan niat hal ini, dan mengapa Tuhan kemudian menyerang satu orang ini hingga tewas? Gimana ya? Karena di Uza ini adalah orang yang selama ini telah membantu bertahun-tahun untuk menjaga tabut, dan mengapa Allah kemudian tidak berkenan terkait dengan hal tersebut? Tentu banyak pertanyaan ketika itu gitu ya. Dan ketika Daud ingin tabut Allah ada di Yerusalem gitu, dan awalnya kita bisa melihat gitu ya, karena Uza kemudian mati, Daud tidak mau melanjutkan dan takut membawa tabut dekat dia di Yerusalem. Daud kemudian memutuskan untuk lebih aman menjaga tabut tersebut pada jarak yang aman, setidaknya sampai ia tahu apa masalahnya, apa yang salah sih terhadap ini, mengapa niat yang baik itu kemudian menjadi suatu hal yang tidak berkenan. Dan
akhirnya Daud menyimpang dari rencananya dan membawanya ke rumah Obed-Edom gitu ya. Di ayat 8 sampai 11 kita tahu di sini bagaimana tabut Allah kemudian dibawa ke sana, dan di rumah orang Gad itu kita bisa belajar dari beberapa perikop yang lain ya, berapa lama ternyata 3 bulan ya tabut tersebut tinggal di sana. Dan Daud ketika pulang ke kotanya dan bertanya-tanya tentang apa yang salah dengan dirinya, sampai sampai saat itu mungkin belum belum ada suatu hal yang Daud pahami. Tapi di sini kita bisa melihat secara tidak langsung sebetulnya Daud melakukan refleksi diri gitu ya. Kalau saya melihat dan mencoba untuk belajar dari beberapa literatur yang lain, setidaknya Daud tentunya mencoba menyelidiki atau aturan-aturan berkenaan dengan tabut Allah, dan di sanalah Daud kemudian tercengang gitu ya, belajar bagaimana banyak sekali aturan-aturan yang harus dipenuhi dan orang-orang Lewi yang disucikan untuk membawa tabut tersebut. Kita bisa belajar dari Keluaran 25 ayat 8 sampai 22, sebetulnya dengan detail di sana terlihat bagaimana aturan-aturan yang ada dan siapa saja yang boleh menyucikan yang untuk membawa tabut tersebut. Dan ketika Daud mengetahui, belajar dari bagaimana tabut Allah pernah ada di daerah musuhnya, di tangan orang Filistin, dan kemudian bahkan pada waktu itu tabut tersebut sempat dibawa pergi gitu, dan demikian banyak hal-hal yang terjadi, maka Daud tiba pada kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada Usa ini menjadi sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan kembali gitu ya, karena bagaimana kejadian-kejadian di masa yang lalu terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan tabut ini gitu ya. Ini Daud kemudian merenungkan ya, merenungkan apa yang kemudian menjadi sesuatu hal yang harus dia ubah gitu ya. Dan kalau belajar dari cara orang Filistin, kita bisa melihat bagaimana orang Filistin ini mengangkut tabut pada kereta baru ditarik 2 ekor sapi gitu ya. Karena memang orang Filistin tidak mengetahui tentang hal-hal pengaturan tentang tabut perjanjian Allah ya, sehingga mereka tidak tahu bagaimana sebelumnya tabut itu dipindahkan. Dan kemudian yang paling penting untuk orang Filistin, kita melihat bagaimana metode untuk mengangkut tabut ini memberikan mereka ujian gitu ya, bagaimana malapetaka yang luar biasa terjadi. Dan pada akhirnya Daud melihat ini adalah bagaimana cara Daud untuk kemudian sungguh-sungguh gitu ya, untuk apakah dia akan memilih cara manusia, melihat berpikir secara manusia gitu ya, ataukah dia justru menaati cara Allah dan bertanya kepada Allah apa yang dikehendaki berkenaan dengan tabutnya. Dan ini tentunya menjadi penting. Semua ketentuan-ketentuan yang Tuhan telah berikan kepada Musa baik di padang gurun gitu ya, mengenai tentang aturan tabut Allah, ini adalah hal-hal yang harus kita pahami juga gitu ya, Daud pahami juga. Nah, satu hal yang menarik, kalau kita melihat sampai dengan perikop ini, kita bisa melihat bagaimana untuk menghasilkan hasil yang besar dan berkenan di hadapan Tuhan, tentu kita harus mengetahui SOP-nya Bapak Ibu ya. Kalau bekerja tentunya ataupun beraktivitas, biasanya di sebuah perusahaan itu ada SOP atau bisnis proses model. Jadi kalau kita bekerja tidak sesuai dengan SOP, kita bekerja tidak sesuai dengan bisnis proses model, tentunya ada yang mengawasi gitu ya. Kalau di pekerjaan, kalau di perusahaan ya, Satuan Pengawasan Internal atau SPI melihat apakah kita sudah sesuai dengan melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab kita sesuai kewenangan kita. Nah, ini juga sama, Daud melihat bagaimana dia sebetulnya telah melanggar prosedur Allah atau SOP karena sebuah keinginan yang dia anggap baik, dan secara logika, secara pandangan manusia ini menjadi sebuah hal yang kemudian diambil ya tanpa bertanya pada Tuhan lebih dahulu. Dan ketika Daud kemudian memutuskan untuk mengangkat ya di ayat 12 sampai 15 tabut Allah dengan penuh sukacita dan mempersembahkan kurban gitu ya, kita bisa melihat reaksi awal Daud ketika dia marah, berduka cita, lalu dia marah gitu ya, dan kemudian berubah menjadi sukacita karena dia yakin gitu ya. Dan tentunya
Katakan di sini Daud bahkan sampai menari-nari dengan antusias di hadapan Tuhan, dan ia semangat mempersiapkan segala sesuatunya dan bertanya tentunya pada Allah bagaimana sebetulnya SOP harus untuk mengangkut tabut Allah, sehingga kemudian uh, kita bisa melihat bagaimana komitmen Daud yang luar biasa. Dia tidak lagi dibawa dalam gerobak, tetapi dengan manusia dari kaum Lewi yang sudah dikuduskan. Jadi SOP-nya dia pelajari, SOP-nya dia kemudian tanya sama Tuhan, SOP-nya kemudian bagaimana dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan dia sangat memperhatikan. Bahkan dikatakan di sini setiap 6 langkah di setiap 6 langkah Daud mengorbankan lembu dan seekor anak lembu gemukan, lembu yang terbaik, lembu yang kemudian menjadi sebuah korban bakaran yang harum, dan dia dikatakan menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Kalau kita bisa bayangkan ya, Daud berbaju efod dari kain lenan, dan kemudian dia menari-nari di hadapan Tuhan, diiringi sorak-sorai, ada bunyi sangkakala yang lebih meriah dari sebelumnya. Ini menjadikan bagaimana Daud ingin memperlihatkan, Daud punya tujuan dan kesungguhan hati. Daud ingin menunjukkan bahwa ia taat, ia ingin melakukan SOP yang terbaik dalam memindahkan tabut ini. Dan oleh karena itu, Daud kemudian bisa kita belajar bagaimana menghormati kekudusan Allah. Melalui sikap dan perbuatan kita ini menghasilkan pengudusan yang dilakukan bagi Allah. Kalau kita kadang-kadang saya sering ini ya terusik gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau di gereja kita seringkali tidak hatal rasanya untuk memegang HP melihat pesan yang masuk gitu ya. Dan ini adalah cara-cara bagaimana sebetulnya kita mulai harus punya kesungguhan hati ketika kita ada dalam ibadah. Seberapa apapun bunyi telepon atau getaran yang dirasakan atau pesan yang masuk, kita harus memberikan fokus yang terbaik ketika kita sedang beribadah. Dan bagaimana pagi hari ini kita diingatkan kembali menghormati kekudusan Allah, memberikan ruang Allah untuk juga menguduskan kita, dan kita memberikan pujian yang terbaik, pengagungan yang terbaik, sebuah pengabdian totality dalam sebuah penyembahan, dalam merasakan hadirat Tuhan. Ini menjadikan sebuah hal yang penting. Dan di akhir kita bisa melihat ketika apa yang dilakukan Daud ini direndahkan oleh seorang Mikal, gitu ya. Dan tentunya hal ini menjadikan sebuah cemoohan, dan kita bisa melihat akibat dari cemoohan itu Mikal tidak punya anak sampai dengan kematiannya di dalam 2 Samuel 6 ayat 23. Amanat teks pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana menghormati kekudusan Allah sesuai yang menjadi kehendaknya, sehingga hal itu menjadikan kita bisa menyenangkan Tuhan dan memperoleh berkat Tuhan, bahkan menyalurkan berkat Tuhan itu, menyatakan bagaimana kemuliaan Tuhan nyata, bagaimana pengharapan kepada kerinduan ya untuk terus dekat pada Tuhan adalah sebuah hal yang kita rindukan bersama. Dan apa yang menjadi aplikasinya Bapak Ibu? Ada 2 hal yang saya melihat dan perlu kita renungkan dan perlu kita sikapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sudahkah saya dan saudara menghormati kekudusan Allah, dan sudahkah saya dan saudara sungguh-sungguh untuk taat dan melakukan pengabdian yang total, kesetiaan tunduk pada kehendak Allah, kesetiaan tunduk pada kedaulatan Tuhan. Dan ini menjadikan kekuatan dan rem bagi kita untuk kita mengawali pagi ini dan terus bersinar terang untuk memuliakan Tuhan melalui segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Biarlah kita dalam hidup ini kita mau terus memuliakan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, memprioritaskan Tuhan, menghormati Tuhan sebagai Allah yang kudus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup
meresponi firman Tuhan dan berkomitmen hari ini dan hari-hari ke depan kita mau lebih menghormati Tuhan, memprioritaskan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Karena kita percaya saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pun akan memberkati kita. Keluarga kita akan menjadi keluarga seperti keluarga Obed-Edom yang diberkati Tuhan, dan supaya hati kita penuh dengan sukacita menyembah Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan pagi hari ini firman-Mu mengingatkan betapa pentingnya kami memprioritaskan Engkau, mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Hidup ini adalah persembahan yang terbaik. Apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami berdoa supaya Engkau mencurahkan anugerah-Mu, mencurahkan kasih setia-Mu, mencurahkan kekudusan-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mengalami jamahan Tuhan pagi hari ini, supaya hati kami berkobar-kobar penuh sukacita seperti Daud bersukacita menari-nari di hadapan Tuhan saat tabut Tuhan dinaikkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kami Tuhan mulai merasakan tawar hati, merasakan segala sesuatu rutinitas, pagi hari ini saat ini Kau jamah hati kami, pikiran kami, hidup kami, supaya hidup kami penuh dengan sukacita ilahi. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik dan sangat amat baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.